Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai penjualan sebagai profesi. Sebelumnya di kelompok 7 ada Dita Yudi Nur Habibah, Pipi Yulindar Setiawati, Muhammad Masuda, dan Siti Nurmaiyah. Untuk yang pertama, pengertian penjual profesional. Penjual dengan kemampuan berdagang yang besar dapat disebut sebagai penjual profesional. Penjual profesional biasanya akan dijadikan panutan dan guru bagi para penjual lainnya. Namun, dengan memberikan ilmu kepada penjual lainnya, bukan berarti penjual profesional itu bertindak seakan membuat rugi usahanya sendiri. Penjual yang profesional selalu dapat menemukan hal-hal penting untuk terus meningkatkan usahanya. Yang pertama, memahami produk. Yang kedua, memahami pembeli. Yang ketiga, rekan kerja yang baik. Yang keempat, jujur. Yang kelima, siap membantu. Yang keenam, tampil beda. Dan yang ketujuh, cekatan. Untuk selanjutnya ada manajemen waktu. Manajemen waktu, setiap orang akan selalu memiliki 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, tidak lebih dan tidak kurang. Yang membedakan satu dengan yang lainnya adalah bagaimana seseorang tersebut mampu memanfaatkan waktu yang dimilikinya semaksimal mungkin, seefisien mungkin dan seefektif mungkin, bukan dengan mengurangi waktu istirahat atau menambah waktu kerja secara ekstrim, tetapi dengan mengelola waktu sedemikian rupa yang disesuaikan dengan aktivitasnya. Mengelola waktu kerja sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan waktu kerja. Yang kedua, pentingnya pekerjaan yang terencana. Yang ketiga, menyusun rencana kerja. Yang keempat, daftar aktivis. Yang kelima, menetapkan sasaran kerja. Yang keenam, membuat skala prioritas. Yang ketujuh, meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedelapan, rencana kerja. Yang kesembilan, gunakan alat bantu kerja. Yang kesepuluh, biasakan tercatat atau to-do list. Terus yang terakhir, komitmen. Pemasaran hubungan. Pengertian pemasaran hubungan. Pemasaran hubungan atau relationship marketing adalah kegiatan pemasaran yang bertujuan membangun hubungan jangka panjang dengan pemangku kepentingan yang berkontribusi terhadap kesuksesan perusahaan. 3 hal yang membantu pemasaran hubungan lebih sempurna yaitu 1. Berikan kepercayaan terhadap pelanggan. 2. Wujudkan interaksi yang baik dengan pelanggan. 3. Perlakukan pelanggan secara istimewa. 4 unsur utama untuk pemasaran hubungan adalah pelanggan, karyawan, mitra pemasaran atau saluran pemasok, distributor, dealer atau agen, dan yang keempat anggota komunitas keuangan, pemegang saham, investor, analis. Hasil akhir, membangun hubungan jangka panjang adalah menguntungkan. Hasil akhir dari pemasaran hubungan yaitu aset perusahaan yang unik yang disebut jaringan pemasaran. Jaringan pemasaran tersebut terdiri dari perusahaan dan pemangku kepentingan pendukungnya, seperti pelanggan, karyawan, pemasok, distributor, paritel, dan lain sebagainya. Ada sejumlah karakteristik yang membingkai pemasaran hubungan, diantaranya yaitu 1. Fokus utama pada perhatian pelanggan. 2. Orientasi terhadap manfaat produk daripada fitur produk. 3. Penekanan pada komitmen dan kontak dengan pelanggan. 4. Adopsi pendekatan kualitas total. Yang kelima, pengembangan hubungan yang berkelanjutan dengan pelanggan. Yang keenam, penyebaran karyawan di berbagai tingkatan untuk mempertahankan kontak. Yang ketujuh, pemberdayaan pelanggan utama. Dan yang terakhir, penekanan pada kepercayaan, kejujuran, dan janji. Pengertian sosial dan etika. Pengertian sosial dan etika dalam dunia bisnis sendiri sudah diterapkan di banyak tempat sejak dahulu kala. Hal ini diterapkan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan yang mewujudkan etika dalam berbisnis sangat diperlukan untuk memajukan perusahaan sekaligus mengedepankan aspek masyarakat luas. Etika adalah norma-norma maupun nilai-nilai yang diterapkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Pengertian sosial yang dimaksud adalah kepedulian perusahaan akan kepentingan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa ataupun yang tidak menggunakannya. Ada 5 hukum berlaku untuk segala proses penjualan atau bisnis, baik online ataupun offline. Yang pertama, hukum nilai. Yang kedua, hukum kompensasi. Yang ketiga, hukum kepercayaan.
yang keempat hukum keaslian, dan yang kelima hukum timbal balik. Ya, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas waktu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.